Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah. Sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas cara cepat mengetahui saham murah. Nah, ini pembahasan kali ini ada sebenarnya pembahasan berikutnya setelah video cara cepat mengetahui saham yang bagus ya. Jadi ada dua hal ya. Dalam hal kita membeli saham itu, pertama sahamnya itu harus bagus ya, dengan bisa melihat video sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting adalah saham itu juga harus murah. Nah, tonton terus video kali ini, kita akan coba bedah ya lebih detail. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Baik, kita langsung saja akan membahas bagaimana sebenarnya cara cepat mengetahui saham itu pada kondisi yang murah atau memang sudah kemahalan ya. Ini sangat penting karena kalau kita membeli sudah pada kondisi yang sudah mahal, inilah yang menyebabkan orang kadang-kadang terjebak ya, nyangkut istilahnya kalau di saham itu. Kali ini kita akan mencoba menganalisa dengan menggunakan aplikasi yang pasti sudah banyak dikenal di kalangan para investor saham, yaitu RTI Business ya, RTI Business. Ini bisa di-download di Android maupun di iPhone. Jadi kita kali ini simple saja menggunakan kita menganalisa dengan menggunakan HP ya, tidak perlu laptop di sini. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah diklik dulu RTI Business-nya yang sudah di-download ya. Kemudian nanti langsung di sini diklik ya, tanda ini nanti akan muncul untuk mengisi nama sahamnya. Dalam kasus kali ini kita akan mencoba contoh saham ICBP ya. ICBP. Jadi setelah diklik nanti setelah diisi, diklik kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan hanya simple saja dengan dua indikator, yaitu dengan indikator PE ratio dan price book value ya, atau ini sering orang menyebutnya perbandingan harga dengan book value-nya, nilai bukunya. Nah, ini yang pertama ya, PE ratio atau price to earning ratio ya. Rumusnya apa? Rumusnya itu seperti ini. PE ratio itu adalah harga yang kondisi tertentu ya, misalnya seperti ini, dibagi dengan EPS atau laba per share-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti ini nih. Di sini sudah ada harga, kemudian dibagi oleh earning per share-nya atau EPS-nya yang 596. Nah, nanti hasilnya inilah PE ratio. Ini sudah dihasilkan seperti ini, 13,89 kali gitu ya. Apa PE ratio itu? Kenapa harus penting ini PE ratio ini? PE ratio ini adalah perbandingan harga saham dan laba per saham ya. Ini menjadi tolak ukur mahal atau tidaknya harga saham gitu ya. Nah, ini sebenarnya kenapa ini sangat penting, karena ini akan menjadi tolak ukur mahal tidaknya sebuah harga saham. Sebaiknya nilai PE ratio itu di bawah 10 kali gitulah. Jadi artinya harga ini adalah sebenarnya 10 kali dari laba per sahamnya. Gitulah kasarnya. Sebaiknya itu perkalian itu jangan terlalu besar, karena kalau
harganya udah menjadi menjadi 30 kali. Nah, itu artinya udah sangat terlalu tinggi ya dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Gitu, pengertiannya. Nah, untuk lebih menjelaskan ini kira-kira mana nih menurut teman-teman, mana nih yang lebih murah? Harga saham ICBP yang harganya 8.275 atau UNVR. UNVR itu Unilever ya, yang harganya 4.420. Ini pada tanggal 7 bulan Agustus 2021 nih ya kondisinya. Mana yang lebih mahal? Harga ICBP atau harga UNVR gitu ya, Unilever. Nah, kalau melihat di sini, kalau lihat nominalnya, pasti teman-teman akan melihat bahwa ini harga ICBP atau Indofood ini lebih mahal, 8.275, sedangkan Unilever kan cuma 4.420, artinya lebih murah gitu ya. Itu kalau sekilas seperti itu. Betul sih, secara nominal betul. Jadi sejumlah uang yang kita bayarkan kalau beli itu pasti lebih mahal, lebih banyak ICBP. Tapi harga saham itu tidak seperti itu untuk melihatnya. Nah, karena apa? Karena karena PE ratio dari ICBP itu cuma 14 kali. Sedangkan PE ratio dari Unilever itu hampir 28 kali. Artinya apa? Artinya harganya itu cuma 14 kali dari laba yang dihasilkan. Laba per saham ya. Itu. Kalau di ICBP. Sedangkan di sini harganya itu sudah hampir 28 kali dari laba yang dihasilkan per saham. Nah, secara perhitungan seperti ini berarti kan sebenarnya lebih murah ICBP walaupun nominalnya lebih tinggi. Itu cara melihatnya ya. Nah, kemudian kalau di RTI bisnis ini akan bisa dilihat di sini. Di awal saja sudah langsung dimunculkan kan, ini sangat penting nilai PE ratio ini. Nah, ini sudah dimunculkan ya 13,39. Kemudian juga di sini kalau diklik lagi di key statistik, yang paling penting di RTI bisnis itu ada key statistik, ada finansial gitu. Nah, ini finansial di sini. Nah, inilah dua hal yang sering kita gunakan. Ini angkanya akan muncul di sini. Jadi tidak perlu dihitung sebenarnya. Kalau mau dihitung, ini dibagi ini ya. Kalau mau dihitung, nanti akan ketemu angka seperti ini. Tapi sebenarnya tidak perlu, karena angkanya itu sudah tersedia semua. Nah, kemudian yang penting juga adalah book value atau BVPR ya. Nah, ini BVPR ini adalah rumusan ekuitas dibagi jumlah saham. Ini sebenarnya tidak terlalu penting karena yang akan kita lihat adalah indikator berikutnya nih sebenarnya. Cuma indikator berikutnya itu harus dihitung dari sini gitu. Ini hanya menggambarkan saja walaupun angka-angkanya nanti sudah ada semua. Apa BVPR itu? Adalah perbandingan nilai ekuitas dengan jumlah lembar saham yang beredar gitu ya. Jadi modal gitu dibagi jumlah saham yang beredar. Itulah nilai buku dari sebuah saham. Jadi menjadi tolak ukur berapa nilai ekuitas modal dalam setiap lembar saham. Jadi kalau kita punya satu lembar saham itu sebenarnya ada nilai ekuitas di situ. Atau ada nilai modal di situ. Nah, nilai modalnya itu berapa? Nah, inilah nilai book value-nya ini. Kalau di RTI bisnis di mana itu akan bisa dilihat? Nah, yaitu di sini ya. Di earning gitu ada book value per share gitu ya. Nah, ini book value per share-nya. Nah, itu yang sebenarnya yang angkanya itu sudah ada semua di sini ya. Kemudian kalau mau mencoba menghitung boleh ya, mencoba menghitung yaitu nilai ekuitas ini ada, nilai ekuitasnya sudah ada ya 31,55 triliun dibagi ini issued share-nya, yaitu share itu adalah lembar sahamnya ya yang beredar. Nah, ini jumlahnya. Ini kalau dibagi ini nanti akan ketemu angka ini. Nah, sebenarnya yang akan kita coba perhatikan itu terutama ini PBV ya, price book value. Jadi dengan rumus price book value yaitu harga saham ya yang ini, kemudian dibagi
book value yang tadi itu. Makanya kita tadi tampilkan karena ini nanti akan muncul di sini, yaitu book value, yaitu nilai buku. Tapi jangan takut, ini juga tidak perlu dihitung sebenarnya. Tapi kalau mau mencoba menghitung, di sini ada ya, ada harga, kemudian nanti dibagi ini PBPS-nya ini. Nah, ini akan muncul price book value ratio-nya ya. Seperti itu. Jadi di sini 3,06 kali. Nah, perbandingan harga saham dengan nilai buku saham ya, ini sebenarnya yang disebut PBV itu. Kemudian ini menjadi tolak ukur mahal tidaknya harga saham. Jadi seperti tadi ada juga pakai PE ratio, tapi juga bisa pakai ini. Kalau pakai ini sebaiknya ini di bawah 1. Jadi kalau sebuah saham nilai price book value-nya itu di bawah 1, artinya harganya itu masih di bawah harga bukunya, nilai bukunya gitu ya. Harga saham itu masih di bawah nilai bukunya. Sehingga ini sangat layak dan sangat bagus. Walaupun memang ini tidak gampang mencari yang di bawah 1 ya. Kalau saham-saham bagus yang growth itu rata-rata sudah di bawah. Dalam kasus ini sudah di atas ya. Dalam kasus ini misalnya ICBP pun nilainya sudah 3,06 kali gitu ya, sehingga memang sudah lebih besar dari 1. Kalau dari sisi ini kita melihat bahwa ini sudah lebih ya, tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus seperti ICBP ini seringkali orang melihat nanti ada lagi cara perhitungan, ini masih wajar gitu, karena memang perusahaannya sudah sangat bagus. Sehingga nanti itu ada juga cara perhitungan dengan nilai intrinsik dan sebagainya. Nah, dengan memperhatikan, jadi tidak hanya sebenarnya nilai ekuitasnya saja yang harus diperhitungkan. Banyak ahli yang bilang bahwa ini perusahaannya kan sudah perusahaan legenda, dia punya nilai-nilai tertentu yang tidak bisa diangkakan. Misalnya dia sudah melegenda ya, perusahaannya sudah punya nama, menjadi market leader dan sebagainya. Itu sebenarnya yang harus dihitung selain angka-angka seperti ini. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.